Halo sahabat petani, berjumpa lagi bersama saya Huda ya di channel Botani 88. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan yang namanya perempelan ya teman-teman. Nanti saya akan sertakan berikut pertimbangan saya mengapa melakukan perempelan atau mengurangi ya mengurangi jumlah daun yang ada di pohon cabai kita. Jadi nanti kita akan rempel ya teman-teman ya, seperti ini contohnya. Ini sebagian sudah saya rempel ya, tapi baru sedikit, baru barisan ini saja. Sekalian saya membuat konten untuk memberikan contoh yang dirempel ya teman-teman ya. Untuk buahnya sendiri sebenarnya walaupun tidak dirempel ini besar-besar loh teman-teman ya. Maksud saya buahnya masih tetap normal, dikarenakan nutrisi yang kita berikan ini menurut saya udah cukup ya teman-teman ya. Jadi tetap walaupun daunnya besar dia tetap buahnya tetap maksimal ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih teman-teman, buahnya ini mantap ya teman-teman ya. Nih. Oke, jadi seperti itulah maksud dari saya untuk merempel, yaitu untuk agar unsur hara yang diserap tanaman itu lebih maksimal ya. Dalam artian dimakan oleh tanaman atau tumbuhan cabai kita yang sangat membutuhkan nutrisi ya teman-teman ya. Jadi yang di atas ini kan tentunya untuk pembukaan tunas baru, seperti nanti ada cabai anakan baru juga nanti pasti bermunculan, agar tidak berhenti di daun ini ya teman-teman ya. Nanti yang jelas nutrisinya itu terbagi dengan apa yang ada di bawah ini, karena dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Beda halnya kalau kita menyeprai nutrisi dari atas, seperti itu loh pertimbangan saya. Jadi supaya agar lebih maksimal lah nanti hasil pembuahannya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu menurut pertimbangan saya yang pertama. Dan yang kedua di sini agar sirkulasi udaranya itu lancar ya teman-teman ya. Yang artian supaya tidak terlalu naung ya, lembab, juga kelembapan tanahnya lebih terjaga ya, karena dia sedikit terkena sinar matahari tetepan. Oke teman-teman, jadi selain itu agar sirkulasi udaranya lancar, kita juga memudahkan untuk menyeprai ya teman-teman ya. Untuk menyeprai seperti kayak dari bawah gitu kan, nanti kan yang jelas itu pas kita nyeprai, kalau tertutup seperti ini contohnya ini maksud saya buahnya tetap mantap ya teman-teman ya, tuh tetap mantap walaupun daunnya lebat yang di bawah ini teman-teman. Nah pas nyeprai, nanti ketika pas kita nyeprai itu kita bisa nyeprai batangnya ya teman-teman ya, untuk mengantisipasi jamur. Seperti itulah pertimbangannya saya, supaya nanti pas penyepraian itu lebih mudah ya teman-teman ya. Intinya seperti itu aja. Oke teman-teman, jadi pertimbangan lainnya tuh gimana ya, pas kita memupuk ya teman-teman ya, yang seharusnya kita hanya membutuhkan sekian gram, dikarenakan jumlah yang harus kita makani itu atau yang harus kita berikan nutrisi itu terhambat ya teman-teman. Yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu nutrisi yang ke atas itu nanti tidak maksimal teman-teman. Seperti itulah maksud saya, intinya seperti itu. Yang harusnya kita kasih cuma 5 gram harus jadi sampai 7 gram, seperti itu teman-teman. Untuk pemupukannya bisa dibilang lebih
boros ya teman-teman ya, karena kita mengingulah bahasa saya ya, memelihara daun-daun seperti ini ya teman-teman ya. Tapi daun ini juga tetap berguna loh teman, sebenarnya tetap ada gunanya, cuman kita fokusnya di pembuahan ya teman-teman ya. Seperti itu. Sebenarnya ini kemarin ya saya nggak mau saya rempel ya, dikarenakan ada teman saya yang ngasih pertimbangan seperti itu. Beliau sudah cukup berpengalaman, makanya saya coba ikutin instruksi dari beliau. Tapi beliau bilang tuh juga masuk akal. Nih. Gimana kabarnya teman-teman semua ya? Saya lupa nanyain kabarnya teman-teman subscriber semua. Semoga diberikan kesehatan, selamatan, perlindungan, kekuatan, ketabahan ya teman-teman ya. Untuk bunganya di sini serempak loh teman-teman. Walaupun kanan kiri sawit ya teman-teman ya, tetap buah ya teman-teman. Ini bunganya tetap serempak. Ini usianya 70-an HST ya teman-teman ya. 75 kalau nggak salah ini loh, kalau nggak 74 ya. Saya sedikit lupa ya, tapi sekitaran itu pasti ya teman-teman ya. Ini saya akan melakukan perempelan. Tapi nanti saya mungkin agak bingung ya teman-teman ya. Ada yang tak lakukan perempelan, ada yang tidak, mungkin nanti seperti itu. Karena buat pertimbangan kembali ya teman-teman ya. Emang seberapa sih efek yang kita lakukan perempelan ya teman-teman ya, dibandingkan yang tidak. Oke. Ini keadaan cabenya, mantap teman-teman. Semoga ini, waduh tinggi banget teman-teman, saya nggak sampai tangan saya sampai. Kecuali kita tarik seperti ini. Ini tangan saya lurus ke atas ini teman-teman. Ini yang satu ini tinggi banget sih. Tinggi saya 165, tangan saya ke atas ini ada kalau setengah meter lebih. Jadi 2 meter ini dari bedengan sini, tapi kalau dari bedengan yang ini ke atas ini sekitar 1,5 meter juga ada. Kalau dari pas ini loh ke atas ini ada 1,5 meter lebih bahkan. Oke, jika teman-teman mau bertanya silahkan aja ya, bertanya di kolom komentar. Kita sharing bareng, kita berbagi ilmu bareng. Khususnya di sini saya pemula ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, bantu subscribe ya teman-teman ya, like, share, dan komennya teman-teman, karena itu yang membuat saya lebih semangat kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini masih lumayan aman dari serangan hamanya ya teman-teman ya. Belum ada kita melakukan penyepraian insektisida kembali. Tentunya dengan keadaan cabai yang seperti ini kita tenang-tenang saja teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai ada serangan penyakit baru kita eksekusi lagi, atau ada gejala-gejala seperti ada indikasi tertentu ketika tanaman cabai ini memang kurang sehat ya teman-teman ya. Jadi kita harus segera melakukan penyepraian. Untuk kerontokan ini alhamdulillah bisa dibilang 0,1% teman-teman. Bahkan saya belum ada melihat ya teman-teman ya, tingkat kerontokan bunganya ini sangat minim sekali. Apa mungkin ya, mungkin saja kita pemberian kalsiumnya itu cukup rajin di awal-awal transisi dari fase vegetatif ke generatifnya, itu kita sudah kasih nutrisi yang cukup menurut saya sih. Oke teman-teman, yang kuning-kuning seperti ini daun-daun tua juga teman-teman ya, daun tua. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Semoga diberi keberkahan selalu. Ini pohon karetnya ya teman-teman ya, dangkel pohon karetnya ini masih ada di sini ya, tunggaknya ini belum sulit kalau mau dicongkel.
buahnya nyenengin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba cek yang di kaliber sana ya. Let's go. Oke teman-teman, ini Abayomi juga ya teman-teman ya. Sama seperti yang di depan, sama. Kita nggak ada yang kita sembunyikan ya dari video ini. Jadi ini asli. Tidak ada yang kita sembunyikan. Ini yang kaliber teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini yang kaliber. Sudah sama seperti yang di depan ya. Buahnya juga sama ciri khasnya, karakternya lah. Oke. Bahkan di sini bunganya lebih serempak yang kaliber menurut saya sih ketimbang Abayomi. Saya di sini tidak di endorse, makanya saya jujur. Walaupun di endorse saya juga berusaha jujur. Karena petani harus kita kasih dengan data-data yang emang itu valid, tidak dibikin-bikin. Oke teman-teman, seperti ini keadaannya. Ini teman-teman, nah sedikit pembelajaran, maksud saya info ya teman-teman ya. Ini kemarin, ini sudah lama, maksud saya lebih dari 1 minggu ini belum saya cabut. Oke, mengapa belum saya cabut? Terkena layu seperti ini. Ini ada yang jelas itu jamur. Ini kemarin nggak saya obati juga, saya telat. Nah, pertimbangan saya kenapa sih nggak dicabut gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau saya, pengalaman saya juga sih, berdasarkan pengalaman saya tanam cabai yang pertama kalinya itu, ketika saya cabut dia pindah tempat teman-teman. Maksud saya gini, kalau nggak dicabut itu ya dikasih yang namanya obat jamur teman-teman ya, atau habis dicabut dikasih obat jamur juga bagus. Tapi kalau langsung tiba-tiba teman-teman belum siapkan obat jamurnya langsung dicabut, itu bisa berdampak kurang baik di daerah sekitarnya teman-teman ya. Mengapa seperti itu? Jadi pertimbangan saya di sini, ketika dicabut ini jamurnya kan sedang, bahasa saya sedang menginang lah, menginang. Kalau kita cabut nanti dia bisa pindah ke tanaman yang lain gitu teman-teman, menginang di tanaman yang lain. Jadi biarkan aja dia menginang di sini ya teman-teman ya. Seperti itu pertimbangan dari saya ya teman-temanku. Oke, jadi ini saya biarkan dulu karena saya belum bawa obat jamur, daripada nanti tambah gak sempet ngasih obat jamur. Pas saya cabut dia pindah nanti di tanaman yang lain. Seperti itu teman-temanku. Ini ada juga yang sudah dirempel sedikit, tapi dirempel bawahnya aja ya teman-teman ya. Oke, seperti itulah keadaan cabai saya ya teman-teman ya. Ini yang kaliber di sebelah sini. Sini kaliber. Oke, sebelah sana tadi Abayomi. Jadi selisih 5 hari ya sama yang Abayomi ini. Sebelah sini subur banget teman-teman, nggak tahu kenapa. Ini subur banget kalau yang ini. Ini nyeprainya sulit sudah teman-teman. Nah seperti ini loh. Ini kalau kita bilang mau dirempel ya sayang, tapi ini kalau nggak dirempel juga ada gunanya gitu loh. Kalau dirempel juga semua itu sama-sama bagus lah menurutku. Mau dirempel mau enggak itu terserah aslinya, terserah pribadi masing-masing, itu ada pertimbangan masing-masing juga. Seperti itu ya teman-temanku. Mau tak sepilin ya produk-produk yang saya pakai ini, yang buat di bedengan ini ada Mastercal ya teman-teman. Ini ada Mastercal, ini adalah kalsium boron yang menurut saya ini cukup bagus ya teman-teman ya untuk kandungannya sendiri. Di sini ada regen untuk obat semut yang naik di tanaman kita kasih regen hilang langsung teman-teman. Ini ada NPK Grower, ini bagus kandungannya. Di sini ada 15 09 20 plus TI ya teman-teman ya. Ada unsur mikronya lengkap teman-teman.
Jadi di sini ada silika karbon. Silika karbon ini menurut saya ini cukup bagus juga. Kalau di daerah teman-teman ada pabrik pabrik sawit, itu teman-teman tinggal beli di situ aja, karena di situ ada yang namanya abu bowler ya teman-teman ya. Walaupun kurang lebih dengan ini, menurut saya lebih baik abu bowler. Kenapa? Ini 1 kilonya 90.000 ya. Abu bowler teman-teman, alah beli 10-20 ribu itu dapat berapa kilo ya teman-teman. Aku kemarin tuh banyak banget. Dan nanti teman-teman coba bedakan mana apa bedanya. Menurut saya sama teman-teman, kurang lebih 11-12 itu teman-teman. Nggak tahu kalau yang di si karbon itu ditambah apa. Saya review jujur. Ini asam humatnya sendiri saya udah pakai sekali itu beli lagi. Ini saya yang repeat order yang Mastercal sama juga Power Soil ini teman-teman. Saya beli 2 kali sudah. Karena asam humat ini cukup pekat. Di sini lengkap banget kandungannya, bisa di fase vegetatif sampai generatif. Kan di sini ada unsur NPK-nya juga. Untuk pH buffer juga ada teman-teman ya. Itu fosfatnya 5% teman-teman, jos. Di sini yang jelas MKP ini ya teman-teman ya, sudah ketutupan. Ada KNO 3 merah, ada loader ini bebas ya teman-teman yang memakai perekat yang kayak gimana. Kok loader ini harganya mahal? Loader ini mahal tapi bagus. Oke, seperti itu. Dan di sini ada imidacloroprid ya teman-teman, ini obat untuk kutu kebul ya teman-teman ya. Kalau saya sih. Di sini ada Angfus, itu adalah agensi hayati ya teman-teman ya. Ini ada Kalha, kalsium asam humat. Itu ada Ambition asam amino. Di sini ada Modern Fall, udah habis. Oke. Itulah sebagian yang saya spill ya. Ini NPK 1616. Yang 1616 mutiara ya, sama. Oke, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja ya. Ini bunganya banyak. Seperti itu aja video yang saya berikan di kesempatan pada hari ini teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin karena ini hari raya. Salah hilaf perkataan saya, mohon maaf sekali teman-teman ya. Semoga teman-teman maafkan jika perkataan saya menyakiti hati teman-teman. Mohon maaf juga. Saya Huda, saya akan akhiri video ini. Oke teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.